Halo, baik. Kembali lagi bersama saya Jacqueline. Baik, di video kali ini kita akan lanjut ke video yang selanjutnya tentang menu update. Baik, untuk sebelum itu kita masuk di project web kita. Di sini kita bisa melihat di petugas penerima, petugas yang menyerahkan dengan pelanggan ini itu masih menggunakan ID. Nanti di sini kita akan menggunakan query untuk kita menampilkan ID ini itu menjadi nama petugas dan juga nama pelanggan. Jadi caranya itu kita akan membuat fungsinya, lalu kita akan memanggil fungsinya di masing-masing atribut ini. Masing-masing petugas menerima, menyerah dengan pelanggan. Oke, caranya kita akan buat satu folder baru di dalam petugas. Ya, dalam petugas ini tidak. Caranya itu kita ke get data ya. Kita ke get data, kita buat fungsi di sini. Kita akan membuat fungsi di sini. Oke, kita akan membuat fungsinya. Caranya kita ketik ke sini function isi nama petugas. Di sini kita kasih nama petugas 1 karena di bagian sini di atas ini sudah ada nama petugas ya, dengan variabelnya itu mail. Nah, sini kita kasih nama fungsi nama petugas 1. Lalu dalam kurung di sini kita pakai variabel ID petugas. Lalu selanjutnya kita buka kurung awal, include, kita masukkan konektor.php, lalu titik koma. Selanjutnya di luar sini kita tulis variabel hasil sama dengan MySQL query buka kurung variabel konektor, select bintang from petugas, di mana where ID petugas, like variabel ID petugas. Lalu koma, lanjut di bawah if MySQL non rows, buka kurung di sini variabel hasil, lalu sini sama dengan lalu lebih kecil 0. Nah, setelah itu kita enter ya, lalu kita buka kurung awal, kita masukkan di sini while buka kurung variabel d sama dengan MySQL
fetch array, lalu variabel hasil. Setelah itu buka kurung kurawal, echo variabel d, buka kurung ini kotak, lalu sini masukkan nama. Setelah itu di bagian sini kita terus tulis bentar. Lalu kita enter di bawah sini, else buka kurung kurawal, else echo titik, ini tanda kutip 1, lalu titik koma. Oke, seperti ini. Baik, kalau kita tambahkan komentar sini ya, supaya saya tidak bingung nanti waktu baca. Mencari data di dalam database sesuai dengan inputan yang dimasukkan. Lalu di bawah sini komentarnya, data ditemukan dan ditampilkan ke layar. Oke, seperti ini. Lalu kita pergi ke transaksi sini, kita save dulu ya. Kita ke transaksi sini, kita ke bagian sini, di petugas penerima. Di petugas penerima, sini kita tulis, oke, di sini kita akan memanggil fungsinya. Kita tulis di sini fungsinya tadi nama petugas 1, lalu kita buka kurung, lalu kita tutup di belakang sini juga. Nah, seperti ini. Kita coba save, lalu kita coba jalankan. Nah, ini sudah jadi ya. Kita lanjut lagi di petugas yang menyerahkan. Di sini juga sama-sama ya, dia menggunakan nama petugas juga. Jadi kita langsung saja tulis di sini. Kan sama-sama petugas ya, dari tabel petugas. Jadi kita langsung saja ketik nama petugas. Kita panggil fungsinya. Lalu di sini tutup. Oke, coba kita save, kita jalankan. Oke, jadi ya. Coba kita cek di sini, di transaksi. Iya, betul. Oke. Setelah itu kita lanjut lagi di ID pelanggan. Nah, untuk buat ID pelanggan kita buat lagi di get data, kita bikin di bawah sini untuk pelanggan punya. Sama ya kayak di atas ini. Kita tulis fungsi
fungsi. Di sini di sini kita tulis yang nama pelanggan. Kita ketikkan sini nama pelanggan. Ini menggunakan variabel ID pelanggan. ID pelanggan. Lalu di bawah sini kita buka kurung awal. Kita pasang sini include-nya. Include connector .php. Lalu di sini kita tulis komentar mencari data di dalam database sesuai dengan inputan yang dimasukkan. Lalu di bawah sini variabel hasil sama dengan MySQL query buka kurung variabel konektor lalu sini kita tulis select bintang from pelanggan where ID pelanggan like variabel ID pelanggan, lalu set balas tutup tanda petik 1 lalu titik koma. Selanjutnya kita bikin fungsi if-nya, if MySQL non rows, terus di bawah sini variabel hasil, lalu sini kita taruh 0 dan kecil dari 0. Lalu kita buka kurung awal di bawah sini, will buka kurung variabel d sama dengan MySQL fetch array buka kurung variabel hasil. Lalu sini kita buka kurung ini, sini kita kasih nama echo variabel d dengan itu nama. Terus di bagian sini kita buat komentar data ditemukan dan ditampilkan. Selanjutnya di bawah sini kita buat fungsi else buka kurung awal echo lalu titik kutip 1. Oke, selesai. Kita save. Nah, itu kita save. Lalu kita pergi ke transaksi sini, kita tulis di depan sini nama pelanggan, kita panggil fungsinya, lalu buka kurung, lalu kita buka tutup di sini, kita save. Oke, kita kembali lagi ke get data, kita lihat baik-baik ya. Where ID pelanggan, like ID variabel ID pelanggan. Oke, coba kita jalankan ya. Oke, ada error di get data di ke 69 ya. Sini pakai variabel. Oke, kita jalankan. Masih salah juga. Oh, sini juga ya variabel hasil. Coba kita jalankan. Oke, sudah jadi ya. Nah, untuk yang
kita menampilkan nama yang sebelumnya kan pakai ID itu ya. Nah sekarang sini sudah kita berhasil tampilkan menggunakan fungsi query. Jadi di sini kita bisa berhasil menampilkan namanya. Oke, sebelum kita masuk ke update, kita akan menambahkan satu script fungsi lagi, yaitu untuk fungsi karakter ya. Oke, kita akan menambahkan satu fungsi di bawah sini, yaitu fungsi untuk filter ya. Filter untuk karakter itu mencegah terjadinya inputan karakter ya. Kita masukkan di sini fungsi filter menggunakan variabel string, lalu di sini enter kurung awal variabel hasil sama dengan break underscore replace buka kurung kutip, lalu ini, setelah itu ini, lalu titik koma, tanda ini, lalu tanda kurawal, lalu kita tutup kurawal. Setelah itu kita tutup lagi ini. Oke, yang pertama kita lupa ya. Nah, setelah itu kita pakai tanda ini. Nah, setelah itu kita koma, lalu di sini kita koma, lalu koma di sini, terus kita buat variabel string. Kita ganti sini variabel string, lalu titik koma. Lalu titik koma, terus itu di bawah sini hasil hasil 2 sama dengan str underscore replace, lalu buka kurung sini, lalu sini koma, tanda kutip 1, terus koma, variabel hasil, lalu sini kita titik koma, dan di bawah terakhir return variabel hasil, titik koma, seperti ini. Oke, coba kita run aja. Nah, seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat update ya. Kita akan membuat menu update. Jadi kita akan membuat folder baru, maksudnya file baru di sini. Kita akan membuat duluan dari petugas ya. Sini kita tulis update petugas.php, update petugas.php. Oke, sekarang kita ketikkan scriptnya. PHP, kita bikin komentar di sini, koneksi database. Lalu di sini kita tulis
include ya, karena gitu kan koneksi ya, include karena konektornya di luar, jadi kita pakai titiknya 2, konektor.php. Lalu di bawah sini kita buat fungsi komentar, fungsi untuk mencegah inputan karakter. Nah, ini karakter yang tidak sesuai. Nah, makanya tadi kita ada bikin yang ini, yang di get data. Dia akan filter ya karakter itu untuk mencegah ada inputan karakter yang tidak sesuai. Yang tadi itu kita bikin fungsi filter karakter. Kita akan sambungkan dia dengan yang tadi kita sudah buat, include titik 2, kita lupa sini, konektor get data.php, lalu titik koma. Lanjut lagi di bawah sini kita bikin kolom komentar tuh, menangkap data yang dikirim dari form. Nah, sini kita akan buat nama variabel nama variabel 1 sama dengan filter buka kurung variabel post, lalu buka sini kita kasih nama, lalu titik koma. Selanjutnya di bawah lagi tulis nama variabel 2, sini kita tulis filter, sini post, sini kita kasih masuk jenis kelamin, dia harus sesuai dengan database yang kita buat ya, jadi harus berurutan. Lalu selanjutnya nama variabel 3, filter post, lalu sini kita tulis telepon. Selanjutnya di bawah kita buat lagi nama variabel 4, filter, sini menggunakan metode post. Lalu setelah itu kita masukkan email. Terus kita lanjut lagi, nama variabel 5 sama dengan filter variabel post, lalu sini kita masukkan alamat. Selanjutnya di bawah lagi kita bikin nama variabel 6, di bawah sini kita tulis filter buka kurung metode post, kita buka ini kurung ini, kita masukkan password juga pakai yang sini untuk menu update. Lalu kita titik koma di sini, kita lanjut lagi di bawah nama
variabel sama dengan filter method toast. Lalu sini kita tulis ID petugas. Setelah itu kita titik koma. Nah, setelah itu kita bikin update data ke database. Update data ke dalam database. Setelah itu kita enter MySQL query. MySQL query variable connector. Lalu koma, kita sini update petugas set nama sama dengan nama variabel lalu kita koma lagi di sini. Jenis kelamin sini nama variabel 2. Setelah itu koma, telepon sama dengan nama variabel 3. Lalu koma, jangan lupa tanda kutip, koma. Setelah itu email, kita buka sini, kita tulis nama variabel 4, lalu koma, alamat sama dengan nama variabel 5. Setelah itu kita balas. Nah, oh iya, kita ada lupa. Oh, ini kita lupa ganti ini jadi 6. Oke, alamatnya 5. Lalu selanjutnya kita buat di sini untuk yang ke-6 itu password. Oke. Sini kita bikin fungsi where di mana ID petugas sama dengan variabel nama variabel. Setelah itu kita balas ini, lalu itu titik koma di luar. Selesai, kita lanjut lagi mengalihkan halaman kembali ke indeks. Header, location, petugas.php. Lalu sini
titik koma, lalu di bawah kita tutup dengan ini. Oke, seperti ini. Lalu kita akan buat di bawah, di transaksi kita bikin ke transaksi, ke petugas, kita ke petugas, kita ke bagian ini. Oke, sekarang kita akan pakai ini. Kita akan tambahkan script di bawah sini. Input tipe sama dengan sini kita pakai tipe datanya hidden. Tipe datanya hidden. Lalu name-nya kita kasih nama ID petugas. ID petugas. Setelah itu value-nya sama dengan echo variabel d, lalu sini tulis ID petugas. Setelah itu kita titik koma, terus lalu kita tutup lagi di sini. Oke, seperti ini. Oke, baik. Nah, sekarang coba kita jalankan. Ini sudah save ya. Sudah. Oke, kita jalankan dia di petugas. Nah, kita coba ganti ya di sini. Yang peacock ini kita ganti namanya jadi contohnya pasti namanya Rian Peuma. Lalu sini contohnya namanya itu di Painful. Kita simpan. Nah, oke, belum jadi. Oke, coba kita jalankan ulang lagi. Kita gantiin jadi Rian Peuma laki-laki. Coba tempat tinggalnya sih kita ganti Painful. Masih tetap ya. Coba kita jalankan ulang lagi. Sini kita kasih nama Rian. Sini kita bikin ya tipe view. Nah, jadi ya. Oh, ini peacocknya kita ganti ya. Ini kita ganti jadi Rian. Jadi ya. Oke, kita lanjut lagi ke pelanggan ya. Petugas sudah, sekarang kita lanjut di pelanggan. Kita ke pelanggan. Kita buat sama juga, kita bikin update petugas. Update pelanggan ya. Oke, nah sekarang kita lanjut ya. Di sini kita bikin update pelanggan. Update pelanggan.php. Nah, jalan. Kita ambil dari sini yang script yang sudah kita ketik di sini. Kita taruh di sini di pelanggan. Kita sesuaikannya dengan database kita yang di sini. Di pelanggan.
Di sini duluannya dari nama, alamat ya, sini alamat, lalu telepon, email, ini alamat ganti dengan jenis kelamin. Nah, seperti ini. Lalu di bawah sini kita ganti dengan ID pelanggan. Nah, sini kita ganti juga ya, update pelanggan. Update pelanggan, lalu di sini ganti jenis kelamin, ini ganti jadi alamat. Lalu alamat sini ganti jadi jenis kelamin. Setelah itu ID pelanggan. Where ID pelanggan sama dengan variabel, nama variabel. Sini kita tulis pelanggan. Nah, seperti ini. Kita save. Nah, selanjutnya itu kita buat juga ya di pelanggan seperti ini. Kita akan membuat juga ya di pelanggan. Kita bikin di bawah sini. Kita ganti sini jadi ID pelanggan. ID pelanggan kita save. Lalu coba jalankan. Di pelanggan kita coba ganti yang Reza hari ini. Kita ganti, kita coba alamatnya kita ganti jadi Labat. Simpan. Nah, jadi ya di sini. Coba sini Rezanya kita ganti jadi Rizky. Tinggal Rizky diulah. Sini kita ganti juga Rizky. Simpan. Nah, seperti ini terjadi ya. Oke, pelanggan sudah. Sekarang kita masuk lagi di jenis cucian. Jenis cucian juga sama. Sini kita bikin lagi update jenis cucian .php. Update jenis cucian .php. Kita di update jenis cucian. Di update jenis cucian sini kita perlunya hanya 2 ya, cuma nama dan harga. Jadi kita hapus ya dari sini sampai sini, kita hapus, harus tidak pakai. Ini tidak pakai. Ini kita ganti dengan harga. Nah, ini kita ganti dengan ID jenis cucian. ID jenis cucian. Oke, kita hapus dari sini. Ini kita ganti jadi ID jenis cucian. ID jenis cucian, lalu sini kita ganti juga ID jenis cucian. Seperti itu. Lalu kita hapus ya dari sini. Kita hapus sampai kita kasih tinggal 2.
Nah, alamat sini kita ganti dengan harga. Oke. Oke. Nah, sini update pelanggan. Oke, kita lanjut. Kita akan kita sekarang ke apa itu namanya? Kita ke jenis cucian. Di jenis cucian sini di bagian update, mana update ya? Nah, di bagian sini di sini kita tambahkan script ya di bawah sini. Seperti kayak petugas ini. Kita taruh di mana tadi? Di jenis cucian. Di jenis cucian sini. Sini kita ganti dengan jenis cucian. Jenis cucian. Lalu di sini kita tulis jenis cucian juga. Jenis cucian. ID jenis cucian. Kita save, lalu coba kita kembali lagi ke update jenis cucian, kita cek lagi sini nama, harga, gimana, where, ID jenis cucian sampai dengan oke. Kita udah save, lalu kita jalankan sih. Ini berarti ganti kaos kaki jadi contohnya kita ganti menjadi kain. Simpan. Oke, ada error. Gimana? Oke, coba kita jalankan. Masih error. Oke, kita salah di sini ya. Kita rename jenis cucian. Update jenis cucian.php. Nah, kita save. Nah, jalan kok. Oke, coba kita jalankan. Nah, jadi ya. Di sini kita sudah berhasil ganti. Sini tadi kan kaos kaki ya. Coba kita ganti lagi di sini. Kita coba yang karpet ini kita ganti dengan contohnya jubah ya, jubah. Kita simpan. Jadi ya. Oke, untuk jenis cucian sudah jadi. Sekarang kita masuk ke transaksi. Transaksi juga sama, kita buat satu file baru yang namanya di sini update transaksi.php. Update transaksi.php. Oke. Lalu kita masuk yang ini. Update transaksi. Di transaksi sini di sini ada tanggal terima ya. Kita ganti sini pakai tanggal terima. Lalu di bawah sini ID petugas terima. ID petugas terima, di sini tanggal serah.
tanggal serah, terus di bawah sini ID petugas serah. ID petugas serah, terus di bawah sini kita ganti dengan ID petugas serah status, lalu di bawah sini ID pelanggan. Sini kita ganti dengan catatan. Lalu di bawah kita tambahkan nick. Oke, kita ganti ini ya. Oh, ini jadi 7, di bawah sini jadi 8. Oke. Kita tambah di sini. Kita ganti dulu ya bagian sini. Pelanggan kita ganti jadi transaksi. Set. Jadi nama kita pakai tanggal terima. Lalu di alamat tanggal terima. Lalu di sini ganti dengan ID petugas terima. ID petugas terima. Lalu selanjutnya tanggal serah. Setelah tanggal serah, ID petugas serah. ID petugas serah. ID petugas serah, lalu status. Di sini kita pakai status. Lalu ID pelanggan. ID pelanggan. Terus ini kita buat yang baru lagi. Kita tambah. Setelah ada pelanggan, catatan ya. Catatan sama dengan variabel nama variabel 7. Lalu selanjutnya nick sama dengan sini variabel nama variabel 8. Where ID transaksi. Lalu sini kita masuk ke halaman kembali, itu kita isi transaksi. Nah, seperti itu. Kurang huruf. Oke. Dia transaksi kita sudah buat. Sekarang kita tambahkan di mana transaksi sini. Oh ya, di transaksi ini kita baru bikin 2 ya. Dia punya ini. Kemarin kita lupa ya. Sini cuma 2, kita akan buat tambah ya. Untuk sini yang sudah ada apa saja, tanggal terima sama petugas penerima. Kita akan buat tambah lagi untuk tanggal ambil petugas yang menyerahkan perangkat status NIK. Oke. Kita akan bikin di sini tanggal terima, petugas terima. Oke, nah ini apa? Petugas terima. Petugas terima kita buat apa ya sebenarnya?
Nah, kita bikin tanggal serahnya dulu ya. Kita buat tanggal serah dulu sini. Kita pakai yang ini, edit text field. Kita pakai yang ini ya. Nah, sini kita pakai tanggal serah. Tanggal serah. Tipe datanya date. Sini tanggalnya tanggal serah. Tanggal serah. Coba kita tanggal serah sudah ada. Kita buat lagi selanjutnya buat ID petugas serah. Nah, ID petugas serah kita pakai ya ini ya. ID petugas serah kita pakai ya edit list menu dinamis. Petugas terima. Kita pakai ya ini. Kita pakai itu ya. Oke, yang di bagian ID petugas serah ini kita akan pakai ya ini ya. Kita ketik aja ya guys ya. Edit list menu. Kita buat ya itu. Kita buat komentar di sini. Edit list menu. Edit list menu dinamis. Oke. Udah jalan kok. Udah jalan. Oke. Kita lanjut. Sini kita buat div class sama dengan input group mb 2, lalu tutup sini. Di bawah kita buka div class sama dengan input group repen, lalu di bagian bawah sini kita buka span class sama dengan input group, lalu sini text kita tutup, lalu sini kita tulis petugas serah. Kita tulis di petugas serah, lalu tutup di sini span. Lalu di bagian oke, sabar ya. Jadi di sini kita akan pakai petugas serah aja ya. Nah, sampai banget tadi. Nah, sini lo kita enter. Lalu kita jangan lupa tutup div. Tutup divnya. Lo enter di bawah sini. Kita lanjut lagi. Kita buka natanya PHP. Enter. Variabel data. Sini kita pakai data 2 ya. Karena tadi kan di atas sudah data 1. Jadi sini kita pakai data 2. Data 2 sama dengan MySQL query
buka kurung variabel konektor. Lalu sini kita buka tanda kutip select bintang from petugas, select bintang from petugas, lalu titik koma. Setelah itu show. Sini kita buka select class sama dengan form control, lalu namanya name ID petugas serah, lalu balas. Nah, selanjutnya kita tutup titik koma. Nah, kita buat pakai komentar dulu, mengambil value dari tabel dan disimpan pada variabel apa nih, existing it. Oke, di bawah sini variabel existing it sama dengan variabel D ID petugas serah, lalu di bawah sini kita pakai will variabel D2 sama dengan MySQL fetch array, lalu sini variabel data 2. Oke, lalu enter, kita buka ini, buka kurung kurawal. Setelah itu kita buat komentar dulu ya. Di sini komentar sini cek jika variabel existing it sama dengan yang dipilih untuk ditampilkan. Jadi kita pakai fungsi if ya. Fungsi if sini buka kurung variabel existing it lalu sini sama dengannya 2 kali variabel D2, lalu ID petugas setelah itu di bawah sini show optionnya di sini pakai selected sama dengan sini kita pakai selected value-nya itu titik di sini, titik, lalu variabel D2 di sini kita tulis ID petugas, lalu sini kita titik,
lalu titik lagi di bawah sini, di sini. Lalu kita lanjut variabel D2. Sini nama, selanjutnya titik sini kita pakai option. Setelah itu kita tutup di belakang sini, lalu kita pakai fungsi else di bawah, echo buka kurung, option value sama dengan variabel D2, lalu sini ID petugas. Setelah itu kita titik di sini, lanjut setelah itu kita titik di sini, lalu variabel D2 sini nama, terus ini kita titik ya, lalu kita garing option, kita tutup. Setelah itu titik koma. Oke, seperti ini. Lalu di bagian bawah sini jangan lupa ya, kita tutup dengan selectnya ya, echo garis miring select, ini titik koma. Waduh, seperti ini. Lalu di bawah sini kita jangan lupa lagi kita taruh seperti itu ya. Lalu kita tutup bawah sini lagi dengan div seperti biasa. Oke, kita lanjut lagi setelah kita bikin ini, ke save dulu ya. Coba kita jalankan di sini. Transaksi. Oke, udah jadi ya. Sekarang kita coba buat lagi di setelah ini di mana lagi ya? Habis petugas serah, kita buat status. Wah, oke, kita akan bikin status. Oke, status ini kita pakai sama seperti yang di atas tadi. Kita pakai edit list menu dinamis. Oke, di bawah sini kita ketikkan di bawah sini div class sama dengan input group mb datar 2, lalu di sini kita tulis div class sama dengan input group repen, lalu tutup di sini. Coba kita buka span class sama dengan input group text, lalu kita tutup ini, kita tulis ini status. Oke, span, lalu jangan lupa tutup div. Setelah itu sini kita pakai
select dan sama dengan status di sini kita pakai kelas lagi di sini ya, kelasnya form control required. Kalau di atas ini nggak pakai required ya, karena ini kan di database kita kan dia null. Required, lalu sih kita tutup, lalu kita bikin opsinya ya, kita buat opsi option di sini value-nya sama dengan status. Setelah itu kelasnya di sini form control. Salah. Di sini value-nya PHP di sini pakai fungsi if, variabel d di sini kita pakai status, lalu di sini sama dengannya 2 kali diterima, lalu tutup. Kita tulis di show selected, lalu kita tanda tanya, tutup 2 kali, kita tulis sini diterima, option, tutup option di bawah. Lalu di bawah juga seperti itu, kita ambil sini aja ya, kita taruh di bagian bawah sini. Nah kalau ini kita pakai diterima, value-nya value-nya diterima ya, ini diterima, juga diterima. Di sini dicuci, di sini juga ganti jadi dicuci, di sini ganti dengan dicuci. Oke, lanjut di bawah, di sini juga kita gantikan sini, setelah dicuci dikeringkan, di sini kita ganti dikeringkan, terus ini ganti juga dikeringkan. Nah dikeringkan, terus di bawah sini setelah dikeringkan disetrika, di sini juga tulis begitu, disetrika, di sini juga disetrika. Lanjut lagi di bawah, setelah disetrika dibungkus, ini kita ganti dibungkus, lalu di sini juga kita tulis dibungkus, lalu di sini juga ganti dibungkus. Oke.
kita lanjut lagi di bawah. Setelah dibungkus, siap diambil. Ini siap diambil. Kita ganti sini juga jadi menjadi siap diambil. Siap diambil. Di bawah sini juga kita tulis siap diambil. Siap diambil. Oke. Lalu setelah itu kita tambah lagi di bawah sini yang terakhir ya. Di sini selesai. Kita ganti sini. Selesai. Di sini juga selesai. Selesai. Dan ini. Oke. Lalu sini kita jangan lupa tutup itu, lalu di bawah jangan lupa taruh tutup div. Terus di bawah sini kita tutup dengan select seperti ini. Oke, kita coba save, kita coba cek di sini ya. Kita jalankan. Oke. Coba kita di bawah sini kita tambahkan div. Kita coba jalankan. Kita coba lanjut aja ya, sahabat. Kita buat lanjut aja dulu. Setelah status apa ya? Status ID pelanggan. Kita buat ID pelanggan. Kita pakai dari sini ya. Kita ambil aja dari sini. Kita taruh di bawah sini. Nah, ini kita ganti dengan pelanggan. Pelanggan, lalu sini kita ganti select bintang form pelanggan. Lalu sini kita ganti jadi ID pelanggan. ID pelanggan di sini ganti jadi ID pelanggan juga. Pokoknya semua ganti pakai ID pelanggan. Oke, di sini kita ganti dengan 3 ya. Jangan lupa ganti dengan 3. Terus ini ganti dengan 3. Ini juga ganti dengan 3. Lalu ini juga ganti dengan 3. Terus ini ganti dengan 3 juga. Oke, seperti ini. Ini juga jangan lupa ganti dengan 3. Oke, kita ganti sudah di ID pelanggan sini. Nah, sini kita ganti pakai ID pelanggan juga. ID pelanggan. Lalu di sini kita ganti juga ID pelanggan. Sini kita pakai ID pelanggan. Oke, sama kayak kita cek sini tadi. Petugas sini ganti ya. Oke. Kita coba save, lalu coba kita cek di sini. Oke, status tidak masalah sedikit, entah kenapa ya. Kita tahan dulu ya. Setelah status kita ke catatan sini kita pakai yang biasa, yang kita pakai yang ini. Ini tidak perlu pakai required ya,
petugas serah juga nggak perlu pakai required. Tanggal serah ini tidak usah pakai required. Lalu ini pakai required. Ini kita ganti jadi catatan. Di tipe datanya teks. Terus di sini kita ganti jadi catatan juga. Sini diganti jadi catatan. Seperti ini. Lalu lanjut di bawah yang terakhir tadi apa ya? Nick. Kita di bawah sini untuk nick. Lalu di bawah sini nicknya kita pakai tipe datanya number. Oke. Sini pakai nick. Lalu di bawah sini juga nick. Seperti ini. Terus save. Kita jalankan. Oke, ini ada tinggal masalah di status. Kita cek di status. Oke, ada kesalahan tadi saya sudah perbaiki di sini. Coba kita jalankan dulu ya. Semoga jadi. Oke, sini sudah jadi ya. Nah, sekarang kita tambahkan di bawah di bawah mana ya? Oke, di bawah mix ini kita tambahkan sama seperti yang kayak di petugas ini. Transaksi. Pakai input tipe hidden. Ini ID transaksi. Sini kita akan juga pakai ID transaksi. ID transaksi. Lalu coba kita jalankan. Oke, kita coba ubah ya di Tommy Christian sini. Kita ubah si tanggal terimanya kan tanggal 5. So kita pakai tanggal serahnya di sini. 4 tanggal 6. Yang petugas serahnya sini contohnya Apriani Putri. Statusnya juga siap diambil ya. Pelanggan, oke, pelanggan sini ada error. Kita berikan pelanggan dulu ya. Pelanggan, oke. Pelanggan ada error. Oke, tadi saya lupa input yang apa itu di sini. Coba kita jalankan. Di sini kita jalankan, kita refresh. Sudah refresh lagi. Kita coba rubah di transaksi yang kedua. Di sini ya, contohnya tanggal 6 Oktober, petugas serahnya Apriani Putri, statusnya siap diambil. Contohnya pelanggan di sini tuh Keisha Cantika. Catatan sini bebas ya, mau isi yang mewakili yang tentang ambil laundry atau kayak keterangan tentang ya pelayanannya itu seperti apa. Di sini itu saja. Baik, kita simpan.
Oke, petugas serah di sini ada kesalahan di petugas serah. Kita cek di petugas serah. Petugas serah. Kita coba pergi ke update transaksi di petugas serah. Di petugas serah. Oke, di sini sudah jadi ya. Tadi saya sudah perbaiki di sini. Tadi saya barusan coba sini jadi. Oke, coba kita ganti yang di bagian sini di transaksi yang ketiga. Cek clean HG, contohnya yang terima itu hilirisasi. Terus yang petugas serahnya itu Rian Peuma. Di sini pelanggannya kita pakai contohnya Rizky Leo, simpan. Jadi ya, aku coba di sini kita tambahkan status. Statusnya di sini contohnya selesai. Oke, ini statusnya tidak bermasalah ini ya. Oke, sekarang statusnya yang bermasalah. Kita cari tahu dulu ya. Mana status? Kita ke update transaksi. Status. Oke, di sini sudah jadi. Tadi saya sudah perbaiki. Tentunya Cynthia Karma di sini ya. Kita ganti pakai Cynthia Karma. Kita ganti pelanggannya, contohnya Mike Simon. Bentar. Oke, coba ya kita bikin di sini. Petugas serahnya contohnya Adrian. Statusnya diterima. Pelanggannya kita coba pakai Rizky Leo. Bisa berubah ya. Oh iya ya teman-teman, kita sini ganti pakai ID transaksi ya. Lupa ganti tadi. Kita save, nah coba kita jalankan. Coba yang bagian sini kita ganti di transaksi yang ketiga. Contohnya petugas yang salah itu Apriani Putri. Petugas terima contohnya Adrian. Status siap diambil. Pelanggannya contoh kita pakai Mike Simon. Nah, dia jadi ya. Kita coba lagi yang di sini di Tommy Christian. Di Tommy Christian sini kita ganti jadi contohnya Laura. Sini Tommy yang terima contohnya hilirisasi. Petugas serahnya itu Lala Jolie. Sini contohnya selesai. Pelanggannya contohnya Kisha Cantika, simpan. Nah, dia jadi ya. Itu karena tadi saya lupa ini. Tadi saya tetap taruh ID pelanggan, sebenarnya pakai ID transaksi, makanya tadi tidak jadi. Seperti itu. Nah, coba yang sini kita ganti juga ya. Di ini Anda ganti bilang apa ya? Good aja. Good. Contohnya ini ya dibungkus lah. Petugas serahnya kita pakai Rian Peuma. Simpan. Jadi ya. Oke. Baik. Mungkin itu saja ya video yang bisa saya bagikan pada kali ini. Mohon maaf bila terdapat kesalahan.
dalam pembawaan saya maupun kata saya maupun video saya dan suara saya dan sebagainya. Mohon dimaafkan. Sekian video saya pada kali ini. Terima kasih.